Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa beberapa saham untuk diperdagangkan besok Senin ya. Yang pertama dan kedua nanti ada dari saham request teman-teman di kolom komentar, ada Bali dan Tekim. Lalu selanjutnya akan ada SMRA, ASA, SMDR, Sen, Lloyd, Indi, dan PTBA. Oke, langsung saja ke saham yang pertama. Saham yang pertama adalah Bali ya, dari salah satu request dari komentar ya. Jadi untuk Bali di sini ada support di harga 700 ya, angka bulat. Harga 700 ini menjadi support di sini sempat menjadi area resisten juga. Lalu untuk saat ini resistennya ada di harga 800. Area harga 800 ini menjadi resisten. Ya, di sini berkali-kali menjadi support. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini, lalu di sini menjadi area resisten, sini resisten, lalu di sini menjadi area resisten. Jadi kita bisa simpulkan kalau resisten 800 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Nah, untuk sekarang, kalau teman perhatikan harga sekarang ini sangat kurang bagus ya buat teman-teman yang belum masuk, karena ini ada di tengah-tengah 755, supportnya ada di 700, resisten ada di 800. Jadi buat teman-teman yang belum masuk, ini bukan harga yang bagus untuk masuk sekarang ini. Apalagi kalau kita perhatikan di sini juga ada support minornya. Ya, sekitar harga ini ya, dia bertahan di atas harga 755 dan hari Jumat kemarin closingnya pun ada di 755. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk atau bagi teman-teman yang tertarik ya, lebih baik tunggu dia turun dulu, turun di sekitar harga 725, 730 ke bawah. Itu merupakan area yang cukup bagus buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ya. Di area harga ini masih sangat bagus buat teman-teman yang tertarik. Tapi buat teman-teman yang sudah ada barang di sekitar area support ya, lebih bisa di hold dulu, pasang cut loss ya, bisa di 745. Sini sempat ada closing di 745. Harusnya sih bagi teman-teman yang masuk misal beberapa hari kemarin di area harga 700 ya, 1-2 hari Kamis Jumat itu bisa mulai taking profit karena di sini ada support yang menjadi resisten. Nah, seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Bagi teman-teman yang tertarik, lebih baik tunggu dulu di area harga 730 ke bawah. Kalau dia jebol dari 700, ya lebih baik cut loss terlebih dahulu. Karena support selanjutnya cukup jauh, ada di 650. Nah, sekitar harga 650 ini juga ada supportnya. Ya, sekitar harga ini, sini menjadi support, menjadi resisten, sini menjadi resisten, ya, sini menjadi support, bahkan konsolidasi ini menjadi support 650. Ya, kalau kita ke belakang lagi, sini cukup jauh ya sebenarnya, tapi kita bisa menyimpulkan kalau 650 ini bisa menjadi support selanjutnya kalau dia jebol dari 700. Nah, kalau teman-teman kalau ternyata besok pada perdagangan hari Senin dia malah naik, lebih baik tunggu dia terkonfirmasi closing di atas 800, dan itu pun lebih baik tunggu 1-2 candle lagi. Kenapa? Karena ini ada contohnya. Dia pada perdagangan tanggal 25 Agustus dia closing di atas 800, closingnya di 815.
tapi keesokan harinya langsung dibanting turun hampir 5%. Maka dari itu lebih baik tunggu 1-2 candle kalau dia jebol. Lebih baik ketinggalan sedikit kereta ya. Kalau dia jebol closing di atas 800 lalu dia naik lagi, ya lebih baik kita ketinggalan sedikit kereta daripada kita beli di atas 800 belum ada konfirmasi yang kuat lalu besoknya dibanting seperti tanggal 26 Agustus. Kan tentu saja kita tidak ingin yang seperti itu. Nah, maka lebih baik wait and see terlebih dahulu apakah 800 tervalidasi menjadi support atau tidak. Oke, jadi begitu untuk Bali, bisa wait and see, dipersiapkan dulu, apalagi hari ini volumenya juga sangat kecil. Memang dia naik 5,59 ya, tapi kalau kita perhatikan dari volumenya, di sini ya mengalami penurunan, bahkan lebih kecil dari volume merahnya. Untuk MACD-nya memang masih mengarah sideways cenderung ke bawah, maka dari itu lebih baik wait and see untuk Bali. Oke, ke saham selanjutnya. Ini juga merupakan saham request dari teman-teman di kolom komentar. Tekim. Tekim ini ada support di area harga 6.650. Ini ada support. Lalu di resistennya untuk saat ini ya berada di 8.000. Tepat 8.000. Area harga 8.000. Sebelumnya juga menjadi resisten konsolidasi ya. Ini dia sempat konsolidasi ya sekitar harga ini. Nah, lalu apa yang cocok untuk besok Senin? Ya kita analisa dulu. Ternyata di sini juga ada support minornya. Ya. Ini menjadi support, sini menjadi resisten ya. Ini juga menjadi area resisten. Jadi area harga 7.000 ya, sekitar harga 7.000 ini juga ada support ternyata. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada resisten, di sini ada support, di sini ada support minor. Lebih baik kalau saran saya, menurut saya tunggu karena dia berada di tengah-tengah, benar-benar berada di tengah-tengah 7.500. 7.500 resistennya di 8.000, supportnya 6650, support minornya di 7.000. Ini kan cukup riskan ya kalau beli di harga sekarang. Nah, lebih baik hampir sama dengan Bali tadi, lebih baik tunggu dulu apakah dia bakal turun menyentuh angka area 7.000 atau besok dia bisa breakout. Ya, breakoutnya pun bisa ditunggu 1-2 candle apakah tervalidasi 8.000 ini menjadi support. Nah, jadi lebih baik wait and see terlebih dahulu. Memang dari MACD-nya dia masih mengarah ke atas karena di sini ada rejection dari harga 6.300 dia mantul ya. Mantul juga naiknya sangat cukup kencang. Dia ada uptrend minornya, uptrend kecil. Nah, lebih baik tunggu kalau dia turun di area harga 7.000 atau dia bisa breakout dari 8.000 dan 8.000 tervalidasi menjadi support karena cukup riskan kan kalau teman-teman beli di seperti ini ya, dia memang jebol di candle ini, candle 30 Juni ya. Jadi perhatikan dia memang jebol. Nah, kalau teman-teman melihat wah ini jebol 8.000, lalu teman-teman entry misal di 8.100 misal 125 misalkan 8.125, lalu harga dibanting ke bawah lagi kembali ke area konsolidasinya, tentu saja teman-teman akan floating loss kan. Nah, maka dari itu kalaupun harga jebol dari resistennya, lebih baik ditunggu dulu. Ditunggu apakah resisten tersebut tervalidasi menjadi support atau tidak. Oke, jadi begitu untuk Tekim, wait and see karena masih berada di tengah-tengah.
kurang bagus ya secara teknikal untuk entry di harga-harga sekarang. Kalau dari volumenya memang merahnya mengecil. Nah, kalaupun dia naik, ya tunggu dulu di 8.000 ini tervalidasi menjadi support atau tidak. Oke, jadi begitu untuk The Kim. Dari teman-teman yang mau request untuk saham-sahamnya untuk dianalisa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut. Yang ada SMRA. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan SMRA di garis kuning ini dia ada channel downtrend ya. Nah, di channel downtrend ini ternyata dia hari Jumat kemarin bisa tembus dengan volume yang sangat-sangat besar ya. Walaupun dia memang sempat turun dulu lalu di reject kembali ke atas. Nah, ini artinya ada di area ini sekitar area 790, 780 ada area demand yang sangat luar biasa sampai dia impuls naik kembali. Nah, lalu bagaimana untuk SMRA? Nah, ini sebenarnya cukup menarik. Kalau kita memperhatikan dari pola atau dari channel downtrendnya ini, dia kan sudah breakout, maka secara teknikal ya kemungkinan dia akan lanjut naik. Mungkin dia akan retest sebentar, lalu bisa naik. Nah, itu secara kalau kita melihat dari channel downtrendnya dia breakout. Nah, kalau kita melihat lebih kecil lagi, lebih dekat lagi, ternyata dia juga menciptakan uptrend ya. Di sini dia naik, lalu dia turun, naik lagi ya. Di sini dia menciptakan higher low, lalu kemungkinan besar kalau dia turun ke area support dari channelnya di sekitar ini, lalu dia bisa kembali lagi naik. Nah, maka terkonfirmasi dia uptrend, mulai ada uptrend ya, asalkan dia kan di sini low pertama, dia menciptakan higher low di sini di candle ini ya. Lalu kalau dia besok Senin bisa turun, mungkin Senin, Selasa, Rabu turun ke area support channelnya, lalu dia bisa mantul ya, artinya dia uptrend ya. Di sini dia ada support, dia bisa naik. Targetnya yang pertama ada di 860. Jadi teman-teman yang tertarik bisa tunggu kalau dia ada rejection ke bawah ke area supportnya. Nah, itu kan kalau dia kembali turun ke bawah. Lalu bagaimana kalau dia lanjut naik? Ya, sama seperti tadi. Kalau dia jebol dari 860 ya, lalu candle selanjutnya dia bisa bertahan di 860, ya teman-teman bisa mulai entry di sana. Karena apa? Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau dia jebol resisten, belum tentu dia resisten itu bisa menjadi support. Kenapa? Ya contohnya di sini. Teman-teman perhatikan di sini candle ini ya, dia jebol. Bahkan closing di atas 860 ya, dia closing di 870. Tapi besoknya langsung dibanting turun 1%, besoknya lagi turun 2%. Bahkan sempat menyentuh area 800. Turunnya luar biasa. Maka dari itu kalau dia jebol dari resisten, tunggu 1-2 candle. Ya setidaknya satu lah. Apakah dia terkonfirm bisa bertahan di atas 860 atau tidak. Ya, jadi ditunggu Senin kalau dia jebol, kita lihat Selasanya apakah dia bisa bertahan di 860 atau malah jebol turun kembali. Kan sangat berbahaya. Kalau dari volumenya sangat bagus, dia ada impulsif di area demandnya, dia naik sangat kencang. Lalu untuk MACD-nya tentu saja dia masih mengarah ke atas.
Jadi begitu untuk SMRA, wait and see kata. Tapi ini sangat menarik karena berada di dekat-dekat resisten. Jadi menunggunya kalau dia naik ya tidak terlalu lama. Mungkin Senin, Selasa, Rabu kita bisa melihat apakah dia bisa jebol lalu bertahan di atas 860 atau malah dia kembali turun ke area supportnya. Kalaupun dia turun ke area supportnya, ya teman-teman bisa mulai entry mungkin kalau tertarik di sekitar harga 800-an ya, 815 ya, masih bagus. 815 sampai 790. Ini ada area yang bisa teman-teman manfaatkan ya, sekitar harga ini. Oke, jadi begitu untuk SMRA. Selanjutnya ada ASA. Di sini ASA kemarin Jumat turun ya 1,8%. Tapi secara teknikal dia sebenarnya masih uptrend. Kenapa? Ya, bisa perhatikan di sini. Dia menciptakan higher low, lalu sini konsolidasi, tapi low-nya pun tetap di atas dari low sebelumnya. Jadi bisa dikatakan dia masih dalam uptrend ya. Nah, mungkin kalau kita gambar ya belum terlalu jelas karena sempat ada konsolidasi di sini. Tapi tidak apa-apa, konsolidasinya masih aman karena masih berada di atas area supportnya 2540. Dia masih berada di atas ini, masih aman. Nah, buat teman-teman yang tertarik, ya better bow atau tunggu di area supportnya. Area supportnya di mana? Ada di sini. Sekitar 2650 sampai 2540. Kalau ketinggian ya, nah mungkin sekitar segini. Nah, bisa tunggu-tunggu di area harga ini. Targetnya ya resisten sebelumnya di sekitar ya 2880, teman-teman bisa mulai jual. Kalau ya mungkin bisa sedikit toleransi 2870, 2860 bisa mulai jual sedikit-sedikit. Nah, karena apa? Karena harga sekarang ini ya sekali lagi berada di tengah-tengah antara resisten dan supportnya. Jadi kalau mau entry di harga sekarang, harga-harga closing ini kurang menarik ya. Lalu kalau teman-teman entry di sekitar harga 2540 sampai 2640 sekitar harga ini, kalau dia jebol dari 2540 lanjut ke bawah melewati 2500, ya better out dulu karena ada kemungkinan dia akan menjemput support selanjutnya di 2230. Kan sangat jauh di area 2200 2200 ini kan sangat jauh. Ya, kalau dia jebol dari ya 2500 lah ya, jebol dari 2500 lebih baik dibatasi dulu untuk kerugiannya. Kalau dari volumenya beberapa hari minggu kemarin ya, beberapa hari kemarin volumenya juga masih belum ada yang menarik, belum ada lonjakan-lonjakan seperti ini, masih cenderung datar-datar saja. Lalu untuk MACD-nya memang masih mengarah sideways atau mendatar ya, cenderung mendatar ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia besok mungkin turun dulu atau bahkan langsung tembus, mungkin 2-3 hari bisa nembus 2880 ya, dengan volume yang cukup besar, maka akan ada kemungkinan golden cross. Nah, golden cross merupakan indikator kalau dia mulai bullish, bisa dikatakan seperti itu. Contohnya ini dia ada golden cross di harga-harga ini ya, dia sempat turun sebentar, ada aksi taking profit, lalu dia lanjut naik lagi. Jadi bisa diperhatikan teman-teman untuk price actionnya yang lebih penting ya. Price actionnya apakah dia berada di area support ya, kita bisa entry kalau dia berada di area support, atau dia sedang berada di area resisten. Kalau berada di area resisten ya bisa tunggu 1-2 candle apakah resisten itu
tervalidasi menjadi support atau tidak. Jadi untuk ASA bisa bow di sekitar harga ini bawah di area supportnya. Lalu kalau mencapai area resistennya bisa mulai cicil karena di sini dia memang ada konsolidasi, masih ada kemungkinan dia lanjut konsolidasi. Maka kalau dia mencapai area resistennya jangan di-keep terus barangnya, bisa dijual sebagian. Oke, jadi begitu untuk ASA. Selanjutnya ada SMDR. Di sini SMDR sangat menarik ya. Dia berpotensi membentuk triangle. Di sini supportnya sekitar harga 600 ya, angka bulat. Area 600 dia berkali-kali menopang penurunan alias menjadi support. Ya, beberapa kali. Lalu untuk resistennya dia ada kecenderungan membuat resisten trend line-nya. Kalau kita melihat dari volumenya, memang volumenya mengecil ya. Volumenya mengecil, lalu dari price action-nya juga belum ada di area supportnya. Ya, bagi teman-teman yang tertarik dengan SMDR, ya bisa tunggu di area supportnya saja. Mungkin sekitar ini bisa mulai entry. Ya, area ini sangat proporsional. Jadi kemungkinannya dia mungkin akan berada di area ini. Kalau dia bisa tembus dari resisten ini, ya, dia kemungkinan akan retest sedikit, lalu dia bisa naik. Karena di sini ada resisten trendline. Tapi kalau dalam perjalanannya teman-teman yang sudah entry di sekitar harga 600 ke atas, dia jebol dari 600, lebih baik cut loss terlebih dahulu karena support selanjutnya cukup jauh. Ada di sekitar harga 500 ya. Kan sangat jauh dari 600 ke 500. Di sini memang ada support lagi di 550. Ini banyak angka bulat ya sebenarnya. Ya, jadi kalau dia tembus dari 600 lebih baik cut loss terlebih dahulu. Untuk targetnya ya secara teknikal bisa dihitung dari support ke awal triangle-nya ya, sekitar kita lihat besok beberapa hari ke depan. Kalau dia bisa breakout ya kita hitungnya dari dimana dia breakout ya mungkin sekitar 800 900. Kalau kita melihat dari harga sebelumnya dia belum pernah mencapai harga itu ya, belum pernah. Jadi kalau dia bisa breakout dari resisten trendline-nya, maka ada kemungkinan dia bisa saja rally. Tapi tetap diperhatikan, sesuaikan dengan profil risiko teman-teman, apakah dia teman-teman tertarik untuk entry. Kalau dia tembus dari 600 lebih baik cut loss terlebih dahulu. Untuk MACD-nya juga masih mengarah menyamping. Oke, jadi begitu untuk SMDR. Selanjutnya ada SEN. Di sini SEN pada perdagangan Jumat kemarin turun ARB ya 6,74%. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kurang suka dengan saham-saham yang baru saja ARB, bisa di next saja karena mungkin teman-teman kurang tertarik ya dengan SEN. Karena dari historinya di sini dia sempat ARB, besoknya ARB, besoknya ARB lagi sampai dia terkena support dari trendline ya, support trendline. Dia menciptakan support trendline. Nah, saat ini ARB-nya berada di area support trendline. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ya bisa masuk di harga-harga sekarang sebenarnya pada besok Senin. Ya, tambah lagi sini dia sempat ada rejection di sini di 328 sekitar 326. Nah, di sini juga dia ada resisten. Mungkin kalau digambar di area ini di harga closingnya. Nah,
Saat ini dia berada di area support horizontal. Sempat menjadi resisten, di sini sempat menjadi support. Lalu ada kemungkinan harga-harga sekarang ini menjadi support. Kenapa? Ya, pertama dia ada support horizontal, kedua ada support trendline. Dia membentuk ya bisa dibilang triangle walaupun kurang rapi, tapi ada kemungkinan di harga-harga sekarang ini 330 dia ada rejection atau dia bisa saja mantul pada perdagangan besok Senin. Jadi buat teman-teman yang tertarik besok Senin bisa dilihat dari price actionnya apakah dia sellernya banyak atau offernya sangat banyak sehingga menyebabkan dia ada potensi untuk ARB lagi. Kalau ARB ya teman-teman lebih baik jangan entry. Tapi kalau besok dia cenderung berada di sekitar harga 330 ya teman-teman bisa ya masuk sedikit-sedikit ya, karena ini baru saja ARB, cukup berbahaya kalau dia lanjut ARB lagi. Maka dari itu buat teman-teman yang tertarik ya bisa entry sedikit-sedikit saja, tunggu pantulan ya. Tapi buat teman-teman yang suka spek buy bisa mulai spek buy di area harga 330 karena ada kemungkinan dia akan mantul ke setidaknya mungkin 350 ya, bisa ke 350 terlebih dahulu. Kalau tembus ya dia bisa saja menyentuh resisten dari trendline-nya ya. Jadi untuk sen saat ini dia sedang berada di area supportnya. Ini sangat cocok buat teman-teman yang suka spek buy. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Apakah menurut teman-teman ini cocok untuk teman-teman entry atau tidak? Kalau teman-teman entry lebih baik pasang stop loss di 320, 322, 324 ya, sekitar harga 320 ke atas sedikit teman-teman bisa untuk dibatasi dulu. Supportnya mungkin ada di 320. Kalau dia jebol dari 320 maka ada kemungkinan dia akan lanjut longsor, cukup berbahaya ya. Kalau kita melihat dari Fibonacci ya saat ini harga-harga 330-an ini ya teman-teman perhatikan di harga-harga sekarang ini merupakan harga support. Ya, kalau teman perhatikan di sini menjadi support juga, di sini menjadi resisten ya. Inilah bisa dibilang keajaiban dari Fibonacci. Bisa setidaknya memperkirakan di mana letak-letak support dan resisten selanjutnya. Jadi begitu untuk sen, bagi teman-teman tertarik silakan disesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Ya ada kemungkinan naik ke area resisten trendline, kalau dia jebol dia ada kemungkinan lanjut turun kalau dia jebol 320. Oke, selanjutnya ada DOIT. Ya ini merupakan 3 saham terakhir ini merupakan batu bara ya. Nah, batu bara pada perdagangan Jumat kemarin naik, cenderung naik, bahkan volumenya tinggi ya. Ini tinggi, ini juga tinggi. Nah, saat ini atau Jumat kemarin DOIT itu menyentuh dari resisten trendline, lalu ada aksi taking profit. Nah, lalu bagaimana dengan besok Senin ya? Kita bisa analisa dulu. Ternyata di sini ada support minornya lagi ya. Area ini ya ada support minornya, ini sempat konsolidasi. Nah, kalau dia besok lanjut turun ke bawah maka ada kemungkinan dia akan kembali turun ke area 290-an sampai 280-an ya. Di area ini teman-teman sangat cocok buat teman-teman yang suka swing trade untuk mulai entry. Nah, di area ini. Nah, kan tapi kalau besok dia lanjut naik, melanjutkan kenaikannya lalu tembus dari resisten trendline ya, bisa tunggu 1-2 candle mungkin untuk memastikan apakah resisten trendline ini sukses menjadi support
trend line. Jadi kita bisa tunggu apakah besok dia mungkin tembus seperti ini, lalu retest. Apakah retest ini kuat? Kalau kuat dia akan mantul. Nah, di pantulan ini juga teman-teman bisa mulai masuk. Tapi kalau teman-teman tertarik masuknya di saat dia retest ya juga tidak apa-apa. Asalkan jangan lupa untuk membatasi kerugian. Kalau dia tembus dari retestnya, mungkin kalau tembus dari 304 sampai 300 ke bawah, ya tembus dari 300 lanjut turun ke bawah, ya bisa cut loss dulu, lalu re-entry di area 290 ke bawah. Ya, untuk targetnya kalau dia bisa retestnya berhasil, kalau dia bisa naik, target pertamanya tentu saja ada di area 330 sampai 324. Ini teman-teman sangat cocok ya buat melakukan taking profit kalau dia bisa mencapai area harga ini, karena sebelumnya sempat menjadi support dan resisten. Ya, jadi begitu untuk DOIT, bisa diperhatikan kalau dia bisa tembus lalu lanjut naik, ya bisa mulai taking profit di sekitar harga ini. Tapi kalau dia besok malah turun, ya bisa mulai entry di box sekitar harga ini 290 ke bawah. Kalau dia jebol dari 282, 280 ya cut loss dulu, karena area harga 280 ini sempat juga menjadi support. Di sini ada rounding juga ya, kembali lagi ke bawah, lalu di area harga 280-an atau 284 ada area demand ya, tidak bisa turun lagi, lalu malah impulsif naik sampai ini, sampai 464 ya, hampir 2 kali lipat ya. Jadi begitu, kalau diperhatikan kalau dia tembus dari 280 bisa mulai jual atau batasi resiko. Oke, jadi begitu untuk saham batubara yang pertama. Lalu yang kedua ada Indika Energy. Di sini Indika Energy juga naik ya, 4,44%, volumenya juga meningkat. Nah, lalu apakah harga sekarang ini cocok untuk entry? Menurut saya kurang cocok, karena ini merupakan area taking profit. Ya, di sini perhatikan sampai harga di 1400-an ini, lalu dia turun, lalu di sini sempat tembus sedikit lalu turun. Di sini juga dia sampai di area 1400-an langsung turun lagi, di sini turun lagi. Di sini sempat naik tembus sampai 1600, hampir 1600, lalu dibanting lagi ke bawah ke 1300. Nah, saat ini dia berada di 1400. Kalau kita melihat dari MACD-nya, dia golden cross sudah ya, sudah golden cross, tapi untuk price action-nya dia berada di area taking profit. Bahkan teman-teman bisa lihat dari candle-nya, dia yang atas terpotong ya, terpangkas, turun kembali, artinya di area 1425, 1430 ada aksi taking profit. Nah, lalu bagaimana untuk Indi? Ya, better teman-teman tunggu dia ada rejection, turun kembali ke area demand-nya atau area konsolidasinya. Di sini dia sangat sering konsolidasi di sekitar harga 1300-an. Ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik ya lebih baik tunggu saja ya kembali turun ke bawah. Karena cukup berbahaya. Sini perhatikan dia impulsif dibanting ini, bahkan dalam satu candle pun dia sempat impulsif langsung dibanting. Di pertengahan Agustus juga jadi dia impulsif naik hampir 12%, lalu besoknya merah-merah lalu dibanting kembali ke bawah. Nah, maka dari itu lebih baik tunggu dia turun ke area 1300. Kalau pada perdagangan besok Senin dia bisa naik dari 1440 lalu bertahan di atas 1440, yaitu bisa merupakan tanda yang cukup bagus untuk Indi. Tapi apabila dia sampai ke 1440 lalu dia
kembali lagi ke bawah 1440 di sini, ya lebih baik dibatasi dulu karena ada kemungkinan dia akan kembali turun lagi ke bawah. Karena sekali lagi di area atas 1400 ini sering terjadi aksi taking profit. Ya, jadi lebih baik berhati-hati untuk teman-teman yang ingin masuk indy. Saya lebih menyarankan teman-teman tunggu kalau dia turun ke area 1300-an. Oke, jadi begitu untuk indy. Selanjutnya ada PTBA ya. Ini yang terakhir. Kalau kita perhatikan PTBA hari Jumat kemarin dia naik ya. Hampir 5%, 4,5%. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk PTBA, saat ini sebenarnya dia berada di area resisten. Sebelumnya dia membentuk pola inverted head and shoulder, lalu tapi dia gagal kembali turun. Nah, saat ini dia berada, closingnya pun berada di area resisten. Nah, better atau lebih baik teman-teman tunggu apakah dia bisa tembus resisten lalu bisa memvalidasi resisten ini menjadi support. Karena apa? Menurut saya kalau resisten ini kan merupakan resisten kuat ya. Ini berkali-kali mencoba menjebol tapi selalu kembali turun ke bawah. Apabila resisten kuat jebol lalu tervalidasi menjadi support, maka menurut saya itu bisa menjadi support yang kuat. Nah, maka dari itu lebih baik teman-teman tunggu dulu apakah resisten ini jebol lalu tervalidasi menjadi support. Karena kalau dia bisa jebol lalu menjadi support, nah target kenaikannya cukup tinggi nih. Bisa yang pertama mungkin ada di sini dulu 2430 area 2400-an, lalu untuk selanjutnya dia bisa mencapai 2500 hampir 2600 ya, sekitar harga 2500 up. Ini sangat menarik untuk PTBA, apalagi untuk MACD-nya dia golden cross, volumenya juga meningkat. Ya, kita tunggu saja apakah pada perdagangan Senin, Selasa, Rabu ya bisa memvalidasi resisten ini menjadi support. Ya, jangan sampai seperti ini dia jebol ke atas, teman-teman entry lalu besoknya dia kembali lagi dibanting ke bawah. Seperti ini juga. Ya naik volumenya tinggi sama seperti saat-saat ini. Nah, volumenya tinggi tapi saat ini belum jebol ya. Nah, kalau yang pada 2 Juni kemarin dia naik jebol volume tinggi, mungkin teman-teman atau mungkin ada pelaku pasar juga yang entry. Nah, lalu padahal besoknya langsung dibanting. Tentu kan kita tidak ingin hal seperti itu terjadi. Nah, maka dari itu kita lebih baik tunggu setelah breakout, kita tunggu validasinya apakah resisten sebelumnya ya yang terbreakout itu tervalidasi menjadi support atau tidak. Karena kalau breakout lalu mantul kembali seperti ini ke bawah kan berbahaya ya. Jadi lebih baik tunggu apakah dia bisa breakout atau malah kembali turun ke bawah ya. Kemungkinan kalau turun ke bawah bisa ke 2180 area ini ya, sebelumnya menjadi support juga jadi resisten jadi support ya. Bisa teman-teman entry lagi atau entry tunggu di bawah di sekitar harga 2180. Oke, jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman terapkan mulai Senin besok. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari analisa-analisa teknikal. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Kalau teman-teman ingin ada saham-saham yang dianalisa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.